berada di luar gedung gereja boleh masuk untuk menempati bangku-bangku yang sudah disiapkan. Yang kakak makan? Yang kami hormati Ketua Wilayah 2 Kota Sorong, yang kami hormati Ketua Komisi Pelrap GPDI Papua Barat Daya, yang kami hormati Ketua Pelrap Wilayah 2 Kota Sorong, yang kami hormati Ketua Pelrap Jemaat Bukit Kalvaredu, dan yang kami kasihi teman-teman pemuda, remaja, dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam ibadah perayaan Natal bersama pemuda remaja Jemaat Bukit Kalvaredu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Tuhan Yesus kita, Allah yang begitu luar biasa atas kasih dan cintanya. Dia dapat mengumpulkan kita ke tempat ini untuk merayakan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Baik, kita akan mendengarkan secara bersama-sama susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan Ketua Panitia Natal. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, kesan dan pesan Natal. Yang kelima, pembagian pasel atau bingkisan Natal untuk teman-teman diakonia. Dan yang keenam, ramah tamah atau penutup. Kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia Natal. Kepada Ketua Panitia Natal, saya persilakan. Sekali lagi, shalom. Salam damai Natal bagi kita semua. Yang terhormat Gembala Sidang setempat GPDI Bukit Kalvaredu, yang kami hormati Ketua Wilayah 2 Kota Sorong, yang kami hormati Ketua Komisi Pelrap GPDI Papua Barat Daya, yang kami hormati Ketua Pelrap Wilayah 2 Kota Sorong, yang kami hormati Ketua Pelrap Jemaat Bukit Kalvaredu, dan yang saya cintai dan kasihi teman-teman semua yang hadir di malam ini. Selamat. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan yang Dia limpahkan bagi kita semua dapat hadir di gereja ini untuk merayakan perayaan Natal Pemuda dan Remaja Jemaat Bukit Kalvaredu. Berikut saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban Panitia Natal sebagai berikut. Sumber tanah yang kami dapatkan, yang pertama, basar dengan jumlah 3
575.000. Dan yang kedua, kerja bersama dengan jumlah 4.500.000. Yang ketiga, tanggungan dengan jumlah 3.500.000. Dan yang keempat, dari donatur-donatur dengan jumlah 2.800.000, sehingga kami dapat buat Natal di malam ini dengan jumlah sebesar 13.975.000. Demikian laporan panitia Natal Polrak Jemaat Bukit Kalvaridung pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan laporan ketua panitia Natal. Kita akan masuk ke acara yang berikut, yaitu ibadah. Kepada teman-teman pelayan saya persilakan.
Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah dan kasih sayang Tuhan yang terus menyertai kami sekalian sampai saat malam hari ini. Mana pemuda remaja yang masuk di Tuhan telah menghubungkan kami sekalian ada dalam ruangan ini untuk beribadah untuk memuliakan nama. Hanya kuduskan kami sekalian, tuntun kami sekalian dari awal ibadah, pertengahan sampai berakhir akan terjadi menurut kehendak-Mu. Umat-umat-Mu akan pemuda remaja yang telah datang ke tempat ini untuk mereka dibawa dengan segala selamat bersama dengan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan Kami. Kami sudah berdoa dan
Natal, pemuda remaja, Gerak GPRI Bukit Calvary, hanya di dalam satu nama yang keren dan ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya itu untuk memuliakan Tuhan sama saya kita katakan amin. Baik, terima kasih untuk pembukaan. Jadi saya akan membawakan kita dalam doa pembukaan. Saya mengajak teman-teman berjabat tangan di samping kiri kanan, katakan Tuhan baik. Karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita dan kabar gembiranya hari Yesus lahir untuk kita.
Untuk itu kepada para petugas, untuk doa persembahan akan dilayani oleh Bapak Ketua Pemprov Bukit Tinggi. Baik, sebelum kita beri persembahan pertama kita satu dalam doa. Kami berikan pujian dan syukur kepada Bapa di surga. Malam hari ini kami memuliakan remaja, boleh berbakti memuji memuliakan Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami yang pertama kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami beri menyenangkan hati dan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
perbuatan Tuhan dalam menyediakan jalan, di mana anak muda seringkali merasa ragu akan perbuatan Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak menyediakan apa yang dia perlu, tetapi Tuhan itu Jehovah Jireh, Dia Allah yang selalu menyediakan. Penyalahan di Natal yang ketiga akan dinyalakan oleh Majelis Jemaat Bukit Kalparido dan Kristus Bapa. Lilin Natal yang ketiga melambangkan perbuatan Tuhan dalam memberikan penghiburan, di mana Tuhan datang untuk merangkul mereka yang merasa rendah diri, yang merasa hidup tidak pantas, tapi Tuhan datang untuk membawa penghiburan. Penyalahan di Natal yang keempat akan dinyalakan oleh Ketua Pemuda Jemaat Bukit Kalparido pada Bapak Ketua Universitas. Lilin Natal yang keempat melambangkan perbuatan Tuhan dalam melakukan transformasi, di mana cahaya lilin yang membakar sungguh melambangkan Tuhan membakar masa muda kita, membakar sifat buruk kita dan luka lama, lalu mengubahnya menjadi api yang berkorban untuk kebaikan. Penyalahan di Natal yang kelima diwakili dominasi gereja di Pulau dengan si Kristus Ibu Pendeta Aurelia Wayangkau. Dari Natal yang kelima melambangkan perbuatan Tuhan dalam memberikan kebijaksanaan atau lilin majus, di mana Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan di era digital, di mana-mana hal yang menyimpang gampang diakses, sehingga Tuhan memberikan kita roh pembelah sehingga kita membedakan mana yang baik dan jahat. Penyalahan di Natal yang keenam diwakili tamu undangan dengan si Kristus Saudari Nora Sanati. Dari Natal yang keenam melambangkan perbuatan Tuhan dalam menciptakan komunitas. Kita tidak dapat jalan sendiri, sebab itu kita perlu komunitas yang baik.
Kami rindu kehadiran-Mu di tempat ini. Kami rindu Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal anak-anak muda Jemaat GPI Bukit Kalvari. Kita akan memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus merahkan seluruh konsentrasi kami terarah penuh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga semua kami anak-anak muda yang ada di sini dapat berkati dengan kebenaran firman. Kami sudah berdoa, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mohon kepada anak-anak muda yang ada di jemaat. Coba anak muda yang ada di jemaat, angkat tangan dulu. Tidak ada tangan. Semua isi bapak-bapak yang ke depan sebelum saya khotbah. Anak-anak muda yang ada di bawah, mana ketua pemudanya? Semua harus ada isi bapak-bapak depan ini. Ayo, tadi melayang sini, semua masuk. Ayo. Sebelum saya khotbah, anak-anak muda bergerak cepat. Ya, semua masuk. Ayo semua masuk. Tadi suruh penerima tamu antar pengundang undangan ke depan, tapi udah undangan dikasih dulu di belakang. Nah, sekarang mau ke kosong. Jadi penerima tamu tadi semua masuk ke depan. Ya, bangku-bangku depan diisi semua. Halo anak muda. Anak muda yang jemaat, ayo bergerak. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak-anakku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau malam hari ini anak-anak muda masih berkesempatan untuk merayakan Natal, ini satu kesempatan yang sangat indah bagi anak-anak muda supaya ketika merayakan Natal, Tuhan Yesus menolong anak-anak. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak-anak muda di jemaat mengangkat tema Natal adalah dialah damai sejahtera. Apa yang pegang fokusnya? Kok tidak mencoba itu tema Natal? Jangan harap ini jemaat punya Natal. Tema Natal pemuda remaja mana? Ya. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Anak-anak muda biasa menghadapi banyak hal, banyak problem, banyak masalah, baik di lingkup anak-anak muda itu, tapi juga dalam keluarga. Kondisi dunia kita sekarang sangat menantang anak-anak muda supaya mental anak-anak muda harus mengandalkan Kristus, sehingga anak-anak muda bisa menikmati damai sejahtera. Anak-anak muda pada zaman ini ada sebuah zaman yang memang anak-anak muda supaya perhatikan, sebab banyak sekali tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda. Teknologi sekarang ini merupakan sebuah tantangan besar bagi anak-anak muda, apatah lagi anak-anak muda di dalam Tuhan. Wah, ini sangat senang sekali dia mau serang anak-anak muda. Nah, itu sebabnya dengan cara apa?
saudara bisa mempertahankan hidup saudara supaya tetap ada di dalam Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau malam hari ini anak-anak mengangkat tema Dialah damai sejahtera, kita yang mempersatukan. Dia Yesus Kristus, damai sejahtera. Ini tema sentral dari GPDI yang diangkat oleh Majelis Pusat dan dilakukan oleh semua gereja-gereja GPDI yang ada di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sementara Persekutuan Gereja Indonesia mengangkat tema nasional Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa susah dan sulitnya kondisi dunia kita sekarang, sehingga Persekutuan Gereja Indonesia merasa untuk mengangkat ini di tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebenarnya keluarganya ada. Kalau kita melihat sebenarnya keluarga Kristen ini ada apa? Kondisi dunia sekarang, keluarga Kristen mengalami banyak tantangan dan persoalan. Nah, itu sebabnya Persekutuan Gereja Indonesia berupaya untuk mengangkat tema ini sehingga keluarga Kristen itu dapat menyadari bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Halo anak-anak muda. Anak muda yang ada keluarga Kristen atau tidak? Hah? Anak muda ini calon keluarga Kristen. Halo anak-anak muda. Gimana? Mana anak muda jemaat? Kan calon bapak-bapak, calon ibu-ibu nantinya. Tapi sekarang belum. Nanti kan sematang dulu baru disebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nah itu sebabnya kita perhatikan supaya kita tidak terlalu komentar panjang lebar. Segera kita membaca Alkitab. Kita buka dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang merobohkan yaitu perseteruan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab mengingatkan kita dengan topik ini bahwa damai sejahtera. Damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, anak-anakku, perseteruan adalah suatu hal yang sangat berbahaya di zaman ini. Perseteruan, pertengkaran, itu hal-hal yang sering terjadi dalam kalangan anak-anak muda. Yang sekarang menonjol adalah anak muda tahu? Di Solo tidak ada. Yang sekarang menonjol apa? Anak sekolah. Ya, tingkat SMA, STM sini ada kata STM. Yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran ini sesuatu yang membuat anak-anak muda, ada yang jadi korban, ada yang jadi masalah. Yang namanya tawuran itu pertengkaran. Cuma masalah-masalah kecil. Tapi akhirnya anak sekolah tidak sekolah baik-baik. Mana yang di SMK ya? SMK kemarin mau dapat libur karena korban. STM remaja. Itu pertengkaran, perseteruan. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, itu sebabnya anak-anak muda pada saat malam hari ini, di mana merayakan Natal, seperti yang saya katakan bahwa ini Natal apa, tema ini adalah tema sentral GPDI. Sementara tema yang diangkat oleh Gereja Persekutuan Gereja Indonesia adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang namanya keluarga hamba anak muda, maksudnya keluarga tidak anak muda? Ya, bukan keluarga. Keluarga. Jadi bapak, mama, anak. Nanti kalau sudah kawin dulu keluar dari bapak dan mama. Tapi kalau sementara belum kan belum. Masuk tanggung jawab dan mama. Itu keluarga. Nah, itu sebabnya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana caranya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menata hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, maka Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga ini ada bapak, mama, anak-anak muda, anak-anak balita, dan lain sebagainya. Itu keluarga. Sekarang banyak sekali keluarga Kristen ini tidak ada damai. Banyak sekali keluarga Kristen di bulan Natal ini, banyak sekali yang tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, tidak merasa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah damai sejahtera kita. Damai sejahtera ini dua kata yang harus dipisahkan. Damai itu menikmati kenyamanan, ketentraman, dan sejahtera itu bahagia. Jadi kalau memang tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga keluarga, maka tidak ada bahagia. Sebab sejahtera itu kebahagiaan. Damai sejahtera, rasa nyaman, rasa tenang selalu ada, dan rasa bahagia dalam rumah tangga dan keluarga. Bapak, ibu, anak-anak semua menikmati damai sejahtera. Nah, itu sebabnya damai itu selalu ada dalam hidup kita masing-masing. Coba next ke Sakaria pasal 8. Pasal 8 ayat 16. Saudara perhatikan. Dalam Karya pasal 8 ayat 16 berkata, inilah hak kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Saudara, dalam buatan Nabi Sakaria,
mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, anak-anak muda terutama. Anak-anak muda ini tolong perhatikan ini. Hal ini dikatakan bahwa inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Coba lanjut anak muda. Anak muda jemaat saya, coba lanjut. Lanjut. Harus berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini anak muda zaman sekarang ini. Saya selalu bicara di gereja sini. Kadang-kala dong mulut sudah bergerak, tapi jari cepat sekali. Halo, jari bermain di mana itu? Jari ada suara atau tidak? Ya, berapa itu ibu-ibu? Hah? Lagi ibadah, HP bisa jalan, karena jari kan. Nah ini persoalan sekali. Itu sebabnya saya katakan kepada anak-anak muda, Alkitab berkata hal-hal ini yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jadi itu yang mendatangkan damai. Yang mendatangkan damai adalah bicara benar. Jangan tipu-tipu. Baca ada SMS begini. Oh di mana? Saya ada sembahyang padahal. Tipukah tidak? Halo, anak muda. Itu tipukah tidak? Ya? Itu. Alkitab berkata bahwa bicara benar. Kalau bicara benar, laksanakanlah hukum yang benar dan yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jadi kalau bicara benar, itu mendatangkan damai. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya kita perhatikan. Dialah damai sejahtera yang mempersatukan. Tema yang diangkat oleh anak muda malam ini adalah dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Kalau dia mempersatukan kita, maka tidak ada kata-kata tipu. Bicara dengan benar satu dengan yang lain. Bicara yang sopan terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap teman-teman. Bicara yang sopan dan saling menghargai satu dengan yang lain. Inilah anak-anak muda Kristen. Inilah anak-anak muda PPDI. Inilah anak-anak muda yang selalu melayani Tuhan. Bicara yang benar, jangan tipu-tipu. Kata Alkitab. Ini kata Alkitab. Bicara yang benar satu dengan yang lain. Jangan ada tipu-tipu. Tidak boleh. Anak-anak muda harus mentaati firman Tuhan sehingga Tuhan selalu menolong dan memberkati. Sebab tidak ada cara lain saudara mendapatkan berkah damai kecuali saudara benar, maka damai Allah akan menolong saudara dalam berbagai hal untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Kita pergi dalam kitab ini barang ini dia geser kertas ke cepetan. Coba siapa yang bisa suruh dia pindah kan? Anak muda siapa suruh dia pindah? Supaya dia geser kertas. Ya. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10. Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal dengan tema
Dialah damai sejahtera yang mempersatukan. Saya menyoroti mempersatukan. Kalau tidak di dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, kalau ada damai, pasti ada persatuan, pasti ada kesatuan. Sebab begitu ada damai, ada kesatuan, persatuan. Tapi kalau tidak ada damai, maka yang ada adalah perseteruan. Saya katakan amin? Benar tidak? Kalau tidak ada damai, pasti itu perseteruan. Dan perseteruan Allah tidak kehendaki. Allah mau bersatu. Nah, di sini dikatakan sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelanya, yaitu rencana kerela yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Yesus Kristus lahir untuk mempersatukan. Kalau mempersatukan kita, maka kita tetap menjadi satu. Kalau di mana ada kesatuan, di mana ada persatuan, di situ ada damai. Tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran, tidak ada. Selalu ada damai. Nah, itu sebabnya tema Natal berkata Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Ayat yang ke-10 sudah perhatikan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dia mempersatukan kita. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Kelahirannya mempersatukan saya dan saudara. Dan saya katakan bahwa tema yang diangkat oleh Persekutuan Gereja Indonesia, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau Dia menyelamatkan keluarga, berarti tidak ada pertengkaran dalam keluarga. Bapak aman-aman saja, anak-anak aman-aman saja. Tapi anak-anak muda zaman sekarang beda lagi. Teknologi membuat anak-anak muda sekarang hampir tidak dengar-dengaran dalam rumah. Hampir tidak dengar-dengaran dalam rumah. Mama bilang, Dedi, kau cuci piring dulu. Debbie ada tangan ayah dengan HP rekor. Mama bilang, Ida, kau cuci piring dulu. Tidak ada tangan bermain dengan HP-nya. Repot. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, memang kita bicara apa lagi? Anak muda jadi. Kita terus biar orang itu ya tinggal. Kalau panggil 2-3 kali tidak ada mereka diam sudah. Sebab 100 kali buat karya pun tetap dia terdata. Nah, ini masalah. Itu sebabnya anak-anak muda berusaha supaya jangan bapak dengan mama marah. Tidak boleh. Sebab bapak dan mama marah itu sudah jadi masalah. Sudah jadi pertengkaran. Sudah jadi perseteruan. Nah, itu sebabnya perhatikan. Sekalipun telepon pacar tapi bilang pacar dulu, mama pada saya jauh. Bisa tidak? Mudah ini saya tertarik bilang kan. Kita bicara betul ke Pak? Kira ada terhadap berapa? Hah? Orang yang saya bicara betul ke Pak Kira tidak bisa respon. Nah, itu jangan jadi terus apa? Mau kesalahan siapa? Orang tua yang salah kan? Orang yang salah. Kalau mau sementara 2-3 kali, dia sudah emosi naik dulu ya. Itu repot. Kalau dalam rumah itu. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, itu sebabnya diperhatikan supaya ada timbal baliknya. Supaya hal-hal ini jangan terjadi hal-hal pertengkaran dalam rumah. Nah, itu sebabnya kita berkata dalam bagian ini sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus
sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kita next ke Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak, bukan? Jangan pemain ganti terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Anak-anakku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya perhatikan bagaimana saudara akan ditolong oleh Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan kepada kita dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Dan 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi anak-anak sebagai yang remaja, anak-anak muda yang akan menuju kepada kedewasaan, harus perhatikan Alkitab berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Alkitab mengingatkan kita supaya perhatikan ini. Banyak sekali anak-anak muda yang hilang imannya kepada Tuhan. Tahu? Anak muda? Saya tanya kamu jawab boleh kan? Apa yang membuat anak-anak muda kehilangan Yesus? Ya? Bagaimana? Kecanduan sosial media. Bisa juga. Tapi satu kata yang saya ingin. Kata apa ya? Satu kata yang membuat anak-anak muda hilang dari Tuhan. Kata apa? Hanya kata cinta. Benar tidak? Cinta. Karena cinta bisa tinggalkan Yesus, lari ke Muhammad. Ini persoalannya. Itu karena cinta saja. Bapak dan Mama tidak suruh. Tapi cinta. Kalau cinta bawa dia cinta mati dia. Dia bisa tinggalkan Yesus, pergi ke lain. Ini persoalan yang sangat berbahaya sekali bagi anak-anak muda Kristen. Jangan tinggalkan Yesus. Saudara perhatikan, Alkitab mengingatkan sehingga kita bukanlah anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Kelicikan mereka yang menyesatkan. Banyak sekali anak-anak muda yang disesatkan karena cinta. Halo anak-anak muda, kalau dia pacar, iman aja lah sudah. Kalau cari pacar yang di luar iman Kristen, ini bahaya. Itu bahaya sekali.
musuh manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah itu sebabnya diperhatikan. Yesus Kristus, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Nah itu sebabnya dia lahir untuk kita. Dia membawa damai bagi kita. Nah itu sebabnya kita perhatikan, kita tetap bertumbuh dalam dia kokoh di dalam Yesus, sehingga dia Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, termasuk anak-anak muda diselamatkan oleh Allah. Saya bicara anak muda ini kayaknya belum tidur kan, belum ada respon. Saudara kalau respon, saudara katakan Tuhan. Haleluya. Untuk mengatakan lagi, tidur kapan? Anak muda. Jadi anak muda perhatikan supaya jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Angin pengajaran tadi dijawab sini bahwa karena media massa. Tentang saya benar. Bateria tidak. Oh CCP. Tapi dia pertama kalau jalan di HP jadi. Bateria sampai emosi naik. Emosi naik sudah. Pertengkaran terjadi. Ini masalah. Ya itu sebabnya diperhatikan. Anak-anak muda perhatikan supaya selalu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kita pergi dalam kitab Kolose. Dalam kitab Kolose pasal 3. Ayat yang ke-13 dan 14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Dia Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Nah itu sebabnya Alkitab berkata kita, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sangat penting bagi anak-anak muda. Anak-anak muda perlu kasih, dan itu sesuatu yang perlu diperhatikan supaya tetap mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, cinta tidak membawa saudara meninggalkan Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, sekalipun cinta yang membawa saudara, pasti saudara memutuskan cinta karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, ya saudara. Cinta. Itu sebabnya hati-hati. Jangan kita diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran lain. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan saya katakan bahwa masalah yang sekarang rawan adalah masalah Taurat, pelajar dan pelajar, mahasiswa dan mahasiswa, sekolah dengan sekolah. Ini sangat merusakkan. Itu sebabnya hati-hati, jangan sampai terjerumus. Sebab masalah ini memang repot sekali. Nah itu sebabnya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang lain seorang menaruh dendam terhadap lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Anak sekolah,
supaya jangan dendam. Kalau rumah STM datang bakal lain, kamu disegah. Ya sudah, selesai sudah. Polisi selesai. Semarang mau bakal lain. Oh ya, sekolah STM itu memang gimana? Fisik itu dilatih di sekolah jadi kunci besar kalau pegang itu kan repot. Sehingga kalian kami yang SMK itu kan tiap hari sekolah tapi komputer dan barang-barang apa ya. STM tentu masih kami korban. Sabar, kalau kita berkata sabar. Jangan sampai sudah pukul baru nanti pukul saya bilang, teman-teman kemarin saya dipukul orang ini anak ini lah. Repot. Akhirnya terjadi tawuran. Itu masalah. Terjadi tawuran. Nah itu sebabnya perhatikan. Sabarlah kamu terhadap satu sama yang lain sehingga kamu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir dalam ayat ke-15, Kolose pasal 3 ayat 15 sebagai ayat terakhir bagi kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Alkitab berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Anak-anak muda, baik yang di jemaat ini, baik anak-anak muda yang dari luar yang datang, kiranya malam Natal ini damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah, maka tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal-hal lain yang merusakkan kita di bulan Desember ini. Kita nikmati damai sejahtera karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, termasuk anak-anak kita juga ditolong dan diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apalagi keluarga-keluarga Kristen ini selalu diselamatkan oleh Allah dalam situasi yang model apapun, dalam gejolak apapun, dalam rumah tangga keluarga. Percaya bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga saudara. Jadi keluarga itu termasuk bapak, mama, adik-adik, anak-anak sendiri, itulah keluarga. Keluarga-keluarga Kristen, Allah hadir untuk menyelamatkan. Nah itu sebabnya menghindari hal-hal yang akan membuat kita marah satu dengan yang lain. Menghindari hal-hal yang membuat kita bertengkar satu dengan yang lain. Itu tidak boleh. Menghindari. Sehingga kita selalu rasa damai, rasa nyaman, rasa tentram, dan rasa bahagia. Karena Yesus lahir untuk memberi kita kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Saya minta musik dan singer segera maju. Kalau saya sebelum ayat pertama itu kamu siap. Saya sebelum ayat terakhir itu kamu siap. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Bicara benar, sudah. Jangan tipu-tipu. Kuncinya sini.
sekali lagi dari awal. Saya ajak saudara tutup mata saudara.
bersama Dia. Sehingga mereka rasa aman, rasa damai, rasa nyaman, rasa tentram dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pribadi. Mereka rasa nyaman karena Engkau datang untuk menyelamatkan keluarga. Kalau anak-anak muda sehingga mereka diberkati Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Namun setiap dia yang menghadiri datang, berikan dia damai sejahtera, sukacita, sehingga mereka tahu ada dalam hati. Dengan suara nyaring kita semua berkata, bersama Dia. Saya kira saudara nanti. Ketika kami yang datang dengan hati yang penuh sungguh kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, maka firman-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga kami pulang dengan damai karena Kristus ada dalam hidup kami. Bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami jalani hidup ini, bersama Engkau kami bisa menjalani 1 Januari sampai dengan malam ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini, Tuhan. Ada tahun depan yang penuh dengan pertanyaan besar dalam hati dan pikiran kami. Tetapi kami tahu hanya satu nama yang penuh kuasa dan berkuasa atas hidup kami, yang mendatangkan damai dan sukacita dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami,
di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami percaya tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan kami damai. Di saat sakit Engkau ada, di saat senang Engkau ada, di saat kami dalam masalah Engkau ada, memberikan damai dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkati hamba yang sudah menjadi penyambung lidah Allah malam ini. Bapak Gembala kekasih di tempat ini Tuhan, dalam usia yang lanjut tetapi Tuhan memberikan tenaga yang ekstra dalam hidup hamba, memberikan terus umur panjang bagi hamba, terus berkati pelayanan hamba di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Bahkan dimanapun Engkau panggil hamba pergi melayani, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai hamba. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Kami minta Tuhan menolong setiap persembahan kami, karena kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu dengan firman-Mu memberkati setiap kami, yang memberi sedikit maupun banyak, dengan sukacita memberi, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Maka setiap lumbung-lumbung kami dipenuhi oleh kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Inilah doa kami tutup kebenaran firman-Mu, dan kami akan memberikan persembahan yang kedua bagi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, baik di sorga dan di bumi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Sebab percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ini berkati oleh firman Tuhan, beramaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita akan membawa persembahan kita yang kedua, kita akan mendengarkan pujian dari seluruh anak-anak pemuda dan remaja Bukit Calvary dulu. Kepada teman-teman pemuda,